Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang nutrisi pada bayi dan anak-anak. Pokok bahasan pada materi presentasi ini yaitu definisi nutrisi, tujuan nutrisi kepada bayi dan anak-anak, dampak tumbuh kembang pada bayi dan anak-anak, kebutuhan nutrisi pada bayi dan anak-anak, daftar makanan atau nutrisi sesuai usia anak, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi dan masalah gizi pada bayi dan anak-anak. Nutrisi adalah keseluruhan berbagai proses dalam tubuh makhluk hidup untuk menerima bahan-bahan dari lingkungan hidupnya dan menggunakan bahan-bahan tersebut agar menghasilkan berbagai aktivitas dalam tubuhnya sendiri. Bahan-bahan tersebut dikenal dengan istilah nutrien. Unsur gizi terdiri dari air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kebutuhan nutrisi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi demi memelihara kesehatan tubuh dan agar dapat bertahan hidup. Manusia membutuhkan nutrisi yang terkandung dalam makanan selama hidup. Manusia tumbuh dan berkembang melalui beberapa tahapan, dari bayi, remaja, dewasa, dan tua. Di setiap tahapan ini, manusia memerlukan asupan nutrisi yang berbeda. Semakin dewasa seseorang akan semakin banyak kebutuhan asupan nutrisinya, karena tubuh yang terus berkembang. Tetapi untuk bayi, karena masa balita adalah masa krusial di mana organ-organ tubuh mulai terbentuk, sehingga bayi memerlukan asupan gizi yang lengkap dan makanan sehat. Tujuan nutrisi kepada bayi dan anak-anak. Yang pertama, memberikan nutrien yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam memelihara kesehatan dan memulihkan bila sakit, melaksanakan berbagai jenis aktivitas, pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta psikomotor. Yang kedua, membidik kebiasaan yang baik tentang memakan, menyukai, dan menentukan makanan yang diperlukan. Dampak nutrisi pada tumbuh kembang bayi dan anak-anak. Yang pertama ada dampak psikologis, yaitu terdiri dari psikodinamika. Pada anak usia bayi, pemenuhan kebutuhan yang utama adalah kebutuhan dasar melalui oral. Fase oral berhasil dilalui apabila anak mendapatkan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan oral saat makan dan minum. Psikososial. Fase awal dari pertumbuhan dan perkembangan anak menurut pendekatan psikososial adalah tercapainya rasa percaya dan tidak percaya sebagai kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Makanan dapat merupakan stimulus yang dapat meringankan rasa lapar anak, dan memuaskan yang konsisten terhadap rasa lapar dapat mempengaruhi kepercayaan anak pada lingkungannya, terutama pada keluarga. Maturasi organik. Perkembangan organik yang dialami anak melalui makanan adalah pengalaman mendapatkan beberapa sensoris seperti rasa atau pengecapan, penciuman, pergerakan, dan perabaan. Dengan demikian, dikenalkan berbagai macam makanan, anak akan kaya dengan berbagai macam rasa. Demikian juga dengan bertambah kayanya penciuman melalui bahan makanan. Yang kedua, dampak fisiologis. Dampak nutrisi pada anak yang terlihat jelas adalah terhadap pertumbuhan fisik anak. Selama intrauterin di dalam uterus, asupan nutrisi yang adekuat pada ibu berdampak tidak hanya pada kesehatan ibu, tetapi lebih pada pertumbuhan janin. Setelah anak dilahirkan, asupan nutrisi yang tepat untuk bayi, toddler, prasekolah, usia sekolah, dan remaja akan sangat mempengaruhi pada pertumbuhan fisik mereka, yaitu anak akan bertambah berat dan bertambah tinggi atau meningkat secara kuantitas. Kebutuhan nutrisi pada bayi dan anak-anak. Ada protein, di mana fungsi protein itu dapat menghasilkan jaringan
yang baru terbentuk pada masa pertumbuhan. Dalam hal ini, anak memerlukan asupan protein yang tinggi. Lalu, protein dapat menggantikan zat protein yang hilang selama berlangsungnya proses pembentukan metabolisme pada anak. Lalu, protein dapat menjadikan sumber energi dan dapat membantu tubuh menghasilkan enzim dan hormon khusus yang penting bagi pertumbuhan. Di sini terdapat tabel kebutuhan protein per hari per kilogram berat badan sesuai dengan usia masing-masing. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi anak. Pada bayi, kebutuhan nutrisi akan karbohidrat ditunjang sepenuhnya oleh ASI. Dari ASI, bayi atau anak akan mendapatkan karbohidrat berupa kalori dan laktosa. Pada anak yang sudah melewati masa balita, kebutuhan akan karbohidrat ditunjang dari beberapa makanan, seperti sereal, bubur, atau nasi. Terkait dengan nutrisi karbohidrat adalah, jika tubuh kekurangan karbohidrat, tubuh akan mengambil energi dari protein dan lemak cadangan dari tubuh. Rekomendasi kebutuhan nutrisi bagi bayi didasarkan pada kandungan gizi ASI per 100 ml. Karbohidrat menyusun 45-65% total kalori ASI atau berkisar 130 gram per hari. Karbohidrat dalam ASI sebagian besar berupa laktosa. Kemudian ada protein, di mana protein dalam ASI memenuhi 5-20% dari total kalori ASI atau berkisar 13 gram per hari. Protein dibutuhkan untuk tumbuh kembang. Kelebihan protein dapat mengakibatkan dehidrasi, demam, diare, dan asidosis pada bayi prematur. Lalu untuk lemak itu sendiri 30-40% dari total kalori ASI tersusun atas lemak. Nah, lemak dibutuhkan untuk mendukung perkembangan syaraf otak dan syaraf pada otak tubuh lainnya. Jenis lemak trans tidak dibolehkan dikonsumsi terlalu tinggi oleh bayi yang berusia lebih dari 6 bulan. Selanjutnya vitamin. Beberapa vitamin yaitu vitamin A sebagai pertumbuhan sel-sel epitel, vitamin B1 sebagai metabolisme karbohidrat dan keseimbangan air dalam tubuh, vitamin B2 sebagai proses oksidasi dalam sel-sel, vitamin B6 sebagai pembentukan sel-sel darah merah, vitamin C sebagai aktivator berbagai fermen perombak protein dan lemak serta pembentukan trombosit, vitamin D untuk memperbesar penyerapan kalsium dan fosfor dari usus, vitamin E untuk mencegah perdarahan dan pembelahan sel, dan vitamin K untuk pembentukan protrombin dalam proses pembekuan darah. Mineral. Mineral adalah zat yang berfungsi untuk mengendalikan cairan dalam tubuh. Cairan di dalam tubuh terdapat dalam jaringan gigi, tulang, dan protein. Terdapat banyak enzim cair yang penting bagi tubuh, di antaranya kalsium, yodium, magnesium, sodium, fosfor, natrium, klor, besi, dan masih banyak lagi. Menurut perhitungan enzim-enzim, mineral ini terdapat 3% dari berat tubuh. Ini berarti cukup banyak dan bervariasi. Mineral berfungsi untuk memberikan kekuatan pada jaringan gigi dan tulang. Adapun daftar makanan atau nutrisi sesuai usia anak. Pada bayi, untuk usia 0-4 bulan, diberikan susu ASI atau susu formula serta sereal dan roti sereal dicampur dengan susu. Lalu untuk 5-6 bulan dilanjutkan dengan roti dan sereal lainnya. Bisa sampai 18 bulan. Lalu untuk 6-7 bulan diberikan nasi tim bertahap. Bisa diselingi dengan buah dan sayur di jus. Lalu untuk usia 8-12 bulan, nasi tim atau sayur dan buah bisa diberikan 4 kali sehari termasuk jus. Pada toddler atau preschool, rata-rata anak-anak toddler atau preschool umumnya membutuhkan susu, daging, sereal dan roti,
lalu ada sayuran dan buah-buahan. Pada anak sekolah, anak dapat mengatur pola makanannya sendiri. Adanya pengaruh teman atau jajanan di lingkungan sekolah, serta adanya reklame di televisi dapat mempengaruhi pola makan untuk mencoba makanan yang belum dikenalnya. Kesukaan menyukai satu makanan tertentu berangsur-angsur hilang. Nah, pengaruh aktivitas bermain dapat menyebabkan keinginan bermain lebih besar dari makan. Anak sekolah membutuhkan jumlah yang sama dengan penyediaan makanan dasar yang dibutuhkan oleh anak usia preschool, tapi kebutuhan lebih banyak dari anak preschool. Adapun untuk adolescents atau anak-anak remaja, besarnya pengaruh kelompok atau geng akan mempengaruhi pola kebiasaan makan. Anak seringkali tidak sempat makan karena banyak aktivitas di luar rumah. Lalu karena perubahan aktivitas yang lebih banyak, memakan waktu di luar rumah, biasanya anak lebih menyukai makanan ringan. Lalu anak mulai memperhatikan bentuk tubuhnya, takut kegemukan. Remaja membutuhkan energi untuk kebutuhan mereka dan di dalam makanannya membutuhkan susu, daging, dan sayuran. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi yaitu 1. Pengetahuan. Rendahnya pengetahuan tentang manfaat makanan bergizi dapat mempengaruhi pola konsumsi makan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya informasi, sehingga dapat terjadi kesalahan pemenuhan kebutuhan gizi. 2. Prasangka buruk. Prasangka buruk terhadap beberapa jenis bahan makanan yang bernilai gizi tinggi dapat mempengaruhi status gizi seseorang. 3. Kebiasaan. Adanya kebiasaan buruk atau pantangan terhadap makanan tertentu dapat juga mempengaruhi status gizi. Kesukaan. Kesukaan yang berlebihan terhadap suatu jenis makanan dapat mengakibatkan kurangnya variasi makanan, sehingga tubuh tidak memperoleh zat-zat gizi yang dibutuhkan secara cukup. Lalu ada ekonomi, usia, jenis kelamin, tinggi dan berat badan, dan status kesehatan. Beberapa masalah gizi pada bayi dan balita, seperti gizi lebih atau disebut obesitas. Anak yang mengalami obesitas mempunyai kemungkinan obesitas yang lebih besar pada masa pubertas dan dewasa kelak. Obesitas bersifat multifaktor, yaitu genetik, gaya hidup tidak baik, dan pola makan yang kurang baik. Karies gigi. Gigi susu beresiko mengalami gangguan karies dini yang diakibatkan oleh konsumsi ASI, susu formula, jus, atau minuman lain yang diminum melalui botol. Pemberian makanan atau minuman manis dengan botol pada bayi lebih dari 3 kali sehari atau lebih dari 1 jam pada waktu makan dapat menyebabkan karies dini. Kaki, yaitu gangguan akibat kekurangan yodium. Gangguan ini berpengaruh pada tingkat IQ dan tumbuh kembang anak. Defisiensi vitamin E. Kekurangan vitamin E terjadi pada anak yang menderita gangguan penyerapan lemak atau disebut fibrosis kistik. Pemberian zat besi yang berlebihan dapat menyebabkan defisiensi vitamin E. Bayi prematur yang menderita kekurangan vitamin E pada usia 6-10 minggu bisa mengalami kelemahan otot disertai anemia hemolitik. Kekurangan vitamin E menyebabkan retinopati pada prematuritas dan akan semakin memburuk jika bayi terkena oksigen kadar tinggi dalam inkubator. Anak-anak menderita malabsorpsi usus bisa mengalami kekurangan vitamin E yang berat. Defisiensi vitamin K. Bayi baru lahir cenderung mengalami defisiensi vitamin K karena cadangan vitamin K dalam hati relatif masih rendah, sedikitnya transfer vitamin K melalui tali pusat, rendahnya kadar vitamin K pada ASI, dan saluran pencernaan bayi baru lahir yang masih steril. Kekurangan vitamin K berisiko tinggi pada bayi sehingga mengakibatkan vitamin K deficiency bleeding atau disingkat VKDB. Penyakit hemoragik
pada bayi baru lahir biasanya terjadi pada hari ke-1 sampai 7. Gejalanya berupa pendarahan dalam kulit, lambung, dan dada. VKDP bisa timbul lagi pada usia 1 sampai 3 bulan. Penyakit VKDP berhubungan dengan malabsorpsi dan penyakit hati. Scurvy infantil. Ini adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh tidak adekuatnya asupan vitamin C karena pemakaian susu formula yang mengandung sedikit vitamin C. Penyakit ini timbul pada usia 6 sampai 12 bulan. Gejala yang ditimbulkan, rewel, nafsu makan buruk, berat badan tidak bertambah. Jika digerakkan, terasa nyeri akibat perdarahan di bawah lapisan tipis pada jaringan pembungkus tulang. Lalu di usia balita, perdarahan terdapat di bawah kulit, gusi di sekitar gigi yang sedang tumbuh berdarah. Selanjutnya ada gangguan metabolisme makronutrien pada kelainan metabolisme karbohidrat seperti galaktosemia, glikogenosis, intoleransi fruktosa herediter, dan fruktosuria. Galaktosemia adalah penyakit autosomal resesif yang disebabkan oleh defisiensi berat enzim galaktosa 1-fosfaturidyl transferase. Galaktosa berfungsi sebagai energi, harus diubah menjadi glukosa agar dapat memasuki jalur metabolisme lebih lanjut. Hal ini penting untuk bayi karena mereka mendapatkan sebagian besar energi dari susu yang memiliki komposisi tinggi galaktosa. Setiap molekul laktosa, konstituen utama dari gula susu, terdiri dari sebuah molekul galaktosa dan molekul glukosa. Dan galaktosa membentuk 20% dari sumber energi dari diet bayi umumnya. Nah, penyakit ini terjadi pada 1:60.000 kelahiran. Glikogenosis atau penyakit penimbunan glikogen adalah sekumpulan penyakit keturunan yang disebabkan oleh tidak adanya satu atau beberapa enzim yang diperlukan untuk mengubah gula menjadi glikogen atau mengubah glikogen menjadi glukosa. Fungsinya yaitu untuk digunakan sebagai energi. Intoleransi fruktosa herediter. Ini adalah suatu penyakit keturunan di mana tubuh tidak dapat menggunakan fruktosa karena tidak memiliki enzim fosfofruktaldatase. Sebagai akibatnya, fruktose 1-fosfatase yang merupakan hasil pemecahan dari fruktosa tertimbul di dalam tubuh, menghalangi pembentukan glikogen dan menghalangi perubahan glikogen menjadi glukosa sebagai sumber energi. Fruktosuria merupakan suatu keadaan yang tidak berbahaya, di mana fruktosa dibuang ke dalam air kemih. Fruktosuria disebabkan oleh kekurangan enzim fruktokinase yang sifatnya diturunkan. 1 dari 130.000 penduduk menderita fruktosuria. Fruktosuria tidak menimbulkan gejala, tetapi kadar fruktosa yang tinggi di dalam darah dan air kemih dapat menyebabkan kekeliruan diagnosis dengan diabetes mellitus. Tidak perlu dilakukan pengobatan khusus. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan maupun kata-kata yang kurang tepat. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.